Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang merahmati kita dengan berbagai kemuliaan-Nya. Pada hari ini, Selasa 30 Desember 2025. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, turunlah kemuliaan-Mu bagi kami semua. Kemuliaan yang tak dapat digantikan dengan apapun di dalam dunia ini. Karena Engkau yang kudus, perkasa, ajaib, yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, renungan kita diambil dari Kitab Wahyu 18 ayat 1 sampai 3 dalam judul perikop Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Maka judul hari ini, kemuliaan surga mengalahkan antikristus. Penglihatan Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 17 dan 18 menggambarkan kehancuran dan kejatuhan Babel besar yang bersifat simbolis, juga merupakan perwujudan sistem dunia yang jahat. Ada 3 kejahatan yang dibuat. Pertama, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan pelacur besar. Kedua, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Ketiga, para pedagang menjadi kaya karena terlibat dengan pelacur besar, sehingga menindas manusia. Babel dalam kitab Wahyu melambangkan kekuatan dunia yang menentang Allah, sistem perdagangan global yang jahat, dan gaya hidup yang penuh dosa, serta materialisme. Sehingga dalam Wahyu 18 ini digambarkan kejatuhan sebuah sistem dunia yang jahat dan menindas, yang sering diinterpretasikan memiliki hubungan simbolis dengan kekuatan kekaisaran seperti Roma, yang menjadi simbol perlawanan terhadap Allah dan umatnya. Frasa seorang malaikat turun dari sorga, ia mempunyai kekuasaan besar, kata Yunaninya exousia megas, artinya otoritas besar dan sangat dahsyat. Di Yohanes 5 ayat 27, kata ini digunakan untuk otoritas Allah yang diberikan kepada Yesus, yang pada akhirnya akan mengalahkan si pendurhaka, yaitu antikristus.
Tuhan Yesus akan memusnahkan antikristus dengan nafas mulutnya ketika ia datang kembali. Ini adalah bagian dari kemenangan akhir atas kejahatan, di mana kerajaan Allah akan menang atas antikristus. Kita harus selalu waspada, sebab antikristus telah bekerja di dunia sejak zaman para rasul. Antikristus telah menguasai sistem dunia yang jahat. Oleh sebab itu, kita harus memperlengkapi diri dengan mengenakan segenap perlengkapan senjata rohani agar dapat menghadapi segala tipu daya antikristus masa kini. Penegasan, perjuangan melawan antikristus masa kini adalah tentang meminimalkan kejahatan dan memaksimalkan kebaikan di mana saja kita berada. Teruslah berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sertailah kami dengan kuasa-Mu, agar dapat menang melawan antikristus masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan kekuatannya bagi kita. Amin.